Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalat itu Pak perkara sepele, tapi dibahas khusus. Itu artinya Pak, kita memahami hadis Nabi SAW bahwa apa yang bermanfaat bagi agama ini Pak tidak mungkin lepas dari penjelasan. Tidak ada yang lepas. Ya. Jadi begitu lengkapnya ini agama. Ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu an itu ditanya oleh kaum agama sebelumnya yang dia anut itu Salman, yakni kaum Majusi, dan pindah ke agama Nasrani, beliau tanya dan ditanya, beliau memberi jawaban, ma baqiya syai' ma yuqarribu ilal jannah hatta qad buyyana lakum. Dua agama yang dianut oleh Salman Al-Farisi baru masuk Islam. Beliau mengatakan tidak ada satupun yang bermanfaat bagi umat Islam untuk memasukkannya dia ke dalam surga kecuali hatta qad buyyana lakum. Sudah dijelaskan. Kenapa? Karena dua agama sebelumnya tidak ada penjelasan tentang cebok, bagaimana mengurus kotoran. Ternyata Salman memberitakan pada mereka kaum Majusi dengan kaum Nasrani, maka dalam Islam sangat lengkap sekali, sampai hukum lalat pun dijelaskan. Dan meskipun sederhana Pak, lalat pada satu makhluk ada satu daan, artinya jenis penyakit Pak. Karena kita tahu bagaimana lalat itu kotor, lalu singgah pada makan itu membawa daan. Tapi ingat, di balik daannya penyakitnya ada syifaan, ada obatnya. Pada satu makhluk ada racun, ada obat, ada racun, ada obat, ada racun, ada obat. Dan kata saya di sini, hakikatnya Pak, hidup ini selalu berkumpul yang seperti itu. Jadi masjid jami ini ya ada orang bawa penyakit, ada orang itu yang bawa obat. Ada orang baik-baik yang komentarnya baik-baik, kalimatnya baik-baik, niatnya baik-baik. Ada orang itu Pak yang bawa racun. Pasti itu. Ya, jangki juga terlalu takut begitu menemukan racunnya Pak, karena ada juga obatnya. Ya. Dan segala sesuatu itu Allah ciptakan ada berpasang-pasangan. Tapi yang ajaib di sini pada satu makhluk. Ternyata penelitian modern hari ini Pak, durian sudah lebih dari beberapa dokter Pak mengatakan di balik bahayanya durian mengandung kolesterol, tapi kalau Bapak sudah makan durian lalu dipakai minum, itu tempatnya kasih minum, insya Allah menjadi penawar durian itu. Jadi boleh makan 5 durian Pak, selama bisa kita beli. Kalau tidak beli jangan. Nah buruk pembeli penjualnya. Kacang mengandung misalnya asam urat, tapi kalau bijinya dimakan, daunnya direndam lalu diminum, maka justru situ obatnya. Tebu mengandung gula, tapi jika daunnya ditebu itu mengandung obatnya sendiri. Jadi di balik racunnya ada obat. Di balik racunnya ada obat. Ya segala sesuatu bisa jadi Pak seperti itu. Ya. Jadi kotoran-kotoran dalam diri kita Pak, jangan juga terlalu pesimis. Tai telinga misalnya tidak baik Pak, tapi coba kalau tidak ada tai telinganya bapak-bapak, begitu masuk semut Pak, bapak yang menderita. Tapi kalau ada semut Pak, ada semut dan ada kotoran telinga, maka semutnya tidak bisa bereaksi. Jadi kalau bapak bersihkan telinga, sisakan sedikit. Iya, jangan semuanya. Insya Allah
dengan izin Allah Subhanahu wa taala, salah satu obat dari berbagai obat itu adalah kurmanya, tapi tidak sembarang kurma, Pak. Nabi langsung tanam. Itu kurma ajwa. Dan jumlahnya 7 biji. Dan yang ketiga, tidak sengaja diminum racunnya. Kalau bapak sengaja minum racunnya baru makan buahnya, insya Allah tidak mempan. Kalau tidak sengaja, qadarullah bisa. Bahkan Pak, termasuk tadi ini Zubaba, bapak kena sengat kalajengking Pak apa? Salah satu kata, termasuk saya di sini menjelaskan, iya, kalau disengat binatang-binatang mas, coba kasih lalat Pak, kasih lalat. Lalat itu mengandung syifa. Karena di situ syifaan adalah maknanya isim nakira bersifat umum, obat dari berbagai macam masalah. Itu lalat. Ya, kasih lalat, kita tidak tahu. Ya, karena itu kalau jatuhan makanan, minuman, jadi kalau minuman seperti ini apalagi es buah besar, jatuh lalat, tenggelamkan. Lalu buang lalatnya. Kalau begitu maaf Pak, lalatnya ini najis atau bukan? Tapi saya tanya Pak, lalat itu najis atau bukan? Bukan? Panas saya? Bukan? Kenapa dia bukan najis? Ya, dia bukan najis karena seandainya dia najis, masa Nabi suruh tenggelamkan? Berarti kalau kena teh, kena kopi, kena sirup, kena madu, kena es buah, itu bukan najis. Karena benda yang kemasukan najis, ya tentu bisa menjadi najis kalau airnya sedikit. Tapi ini tidak ada kata sedikit atau banyak. Jika kemasukan lalat, angka lalatnya, maka najis. Lalat itu hidup atau mati, bukan lalat. Termasuk kecoa. Tidak. Semua jenis binatang yang serupa dengan lalat, ya. Jadi kalau di semua jenis binatang yang serupa dengan lalat, apa syaratnya sehingga tidak disebut najis? Satu, tidak mengalir darahnya. Jadi kalau ada binatang tidak mengalir darahnya, kalau dia kena sesuatu Pak, itu bukan najis. Coba cari binatang yang tidak mengalir darahnya. Kupu-kupu tidak. Ancale, apa itu belalang, meskipun mati boleh. Apa coba? Yang sama itu, maka dia samakan. Nyamuk? Iya, bukan. Dia bukan najis. Makanya kalau nagih nyamuk ada darahnya, najis? Jelas bukan. Coba bayangkan kalau sholat gigi nyamuk batal karena ada najis. Pergi berwudu ada lagi, tidak akan pernah selesai. Nyamuk itu Pak tidak masuk kategori benda najis, meskipun menjijikkan, tapi tidak masuk najis. Kalau tikus, anas seminajis, mengalir darah. Kalau lalat dari luar, orang sudah buang kotoran baru hinggap, dimakan es buahnya, dihukumi yang zohir. Maksudnya kalau dilihat kilalatnya, nah bawa mau diminum, lanjut, itu urusan kita.
Karena urusan makanan dan minuman itu, kata Nabi, kalau engkau suka makan, kalau engkau tidak suka, tidak apa-apa, tidak dimakan. Seperti biawak, Nabi melihat biawak, orang makan biawak, Nabi tidak makan, tapi Nabi tidak melarang. Artinya kalau ada orang mau makan es buah yang kejatuhan lalat, boleh. Yang tidak mau makan, silakan, karena itu pilihan. Kalau tidak dilihat jelalanya, cambuk saja. Karena bahaya secara racunnya tidak, cuma prasangka saja. Barusan banyak lalat, baru ada orang sudah buang air di situ di luar. Kita mami atur. Tapi kalau es buah baru satu mangkok besar, baru favorit poin, ya antara makan dengan tidak. Makanya saya di sini menjelaskan ini hadis Nabi. Kenapa itu fi syarab, pada minuman? Karena minuman itu adalah yang mengandung air. Tidak disebutkan minuman apa, tapi yang mengandung air. Kenapa bukan makanan? Meskipun sebagian riwayat ada tentang makanan, tentu makanan yang mengandung juga air. Sebab kalau lalat Pak jatuh di air, tenggelamkan. Tapi kalau makanan, katakanlah nasi, nangka, baru digosok sampai pecah-pecah itu lalat. Ini membawa mudaratnya besar. Ya, oleh karena itu, ya tentu kalau makanan Pak yang bisa mengandung air ditenggelamkan. Kalau tidak ada airnya, angkat langsung, jangan digosok sampai hancur. Ya. Kalau digosok sampai hancur, itu bukan syifaan, tetapi mudarrah. Itu keburukan yang kita dapat. Dan saya juga menjelaskan di sini. Itu bagusnya Pak kalau kitab syarah, karena naikuti alur. Itu bagusnya kalau syarah kitab ini jelaskan persis pertanyaan itu. Kalau makanan yang keras seperti nasi, ikan, apa, daging, jangan digosok, karena tidak bisa ditenggelamkan, tidak bisa. Nah, makasih banyak. Ambil saja, buang lalatnya.